Amin. Siap, Kak. Recording in progress. In 2018, we started the World Cleanup Day, the single largest peacetime civic action in human history. You telling us what is World Cleanup Day? Worldwide to clean up the planet in a single day. For the first time ever, people from all over gathered to clean up our planet in one single day. An epic 36-hour green wave of cleanups stretched across the globe, beginning in New Zealand and traveling around the world before ending up in Hawaii. In 2019, 180 countries participated in World Cleanup Day. That is 22 countries more compared to the year before. Countries with the greatest participants were India, 1.6 million people, USA, 1.7 million people, Pakistan, 2.5 million people, Indonesia, 9.5 million people. 1,200 cities participated in Brazil. It even took place in the Arctic. A new record was set. Altogether, 21 million people cleaned the planet while braving the cold, heat, and thunderstorms. World Cleanup Day is much more than just a cleanup. It's a celebration of global collaboration, of how we can achieve the impossible together. Building bridges between disparate communities and including all levels of society, from citizens to businesses and governments. 2021 was a record year for World Cleanup Day. People from 191 countries turned up to clean nature and communities. Millions of people from all walks of life said, "Enough of environmental doom." We collected cigarette butts, plastic litter, engaged in digital and physical cleanups, collected and counted, sorted, composted, and recycled waste. Change for the better happens through the people, and the people showed up.
2020. Do not miss out on World Cleanup Day in 2022. Join us on the 17th of September. Di acara sesi talk show pada malam hari ini. Sebenarnya selamat malam teman-teman peserta, kakak-kakak, abang-abang semuanya, adik-adik peserta. Selamat malam. Boleh duduk sapa di kolom chat. Kabarnya gimana? Oke, baik. Kita langsung aja. Sebelumnya selamat malam rekan-rekan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita udah mulai sesi talk show mengenai webinar series yang dilaksanakan oleh World Cleanup Day Indonesia. Nah, teman-teman, kira-kira sebelum kita mulai dan kita kasih tahu apa aja materi dan isi dari diskusi kita malam hari ini, kira-kira pada tahu nggak? Kira-kira malam hari ini tema dari World Cleanup Day yang diadakan pada tahun ini apa aja? Apa aja itu berarti ada beberapa. Pasti dong ya, betul Kak Salwa ya? Betul, Kak. Mungkin sebelum ke situ kita perkenalan dulu kali, Kak ya? Betul banget. Teman-teman nanti bingung nih, kita nih siapa nih di sini gitu, Kak. Oke, kita perkenalan dulu. Sebelumnya saya perkenalan diri teman-teman. Saya Henry Sibarani selaku moderator di sini di Cleanup Day. Saya berpartisipasi sebagai partnership. Oke, boleh Kak Salwa? Oke, halo, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, perkenalkan, nama aku Salwa. Dan aku juga termasuk di tim dari WCD Indonesia itu di divisi partnership seperti itu. Dan hari ini juga yang akan menemani Kak Henry nih, kita berdua yang akan menjadi moderator seperti itu. Oke, betul banget. Nah, kira-kira kita langsung aja deh Kak ya. Kenapa sih kita harus kasih tahu temanya apa di
pada sesi talkshow kita pada malam hari ini, yaitu berupa dari sampah jadi karya, pembuatan candi dari sampah plastik. Betul nggak Kak Salwa? Betul Betul ya? banget. Betul. Oke, sebelum itu kita boleh dong rame-rame kita gaungkan tema World Cleanup Day pada tahun 2022 Kak Salwa ya. Teman-teman boleh Iya. open Oke. mic dan open cam-nya. Dan operator boleh dong dibantu juga dokumentasikan. Sama-sama ngomong ini. Buat Indonesia, kami 13 juta, Indonesia bersih dan bebas sampah. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, Suaranya agak itu gitu teman-teman open mic-nya ya, open mic-nya dan open kamera. Sekaligus boleh berkenalan. Kira-kira mulainya pada semangat. Itu suaranya hilang ya, Kak? Oke, Kak Henry, mungkin bisa diulang kali ya, Kak. Kayaknya tadi ada suara-suara lain gitu. Ya, betul banget. Oke, jadi teman-teman kita gaungkan suara tema World Cleanup Day Indonesia seperti apa? Seperti ini. Saya sebutin, nanti teman-teman ikutin ya. World Cleanup Day Indonesia, kami 13 juta untuk Indonesia bersih dan bebas sampah. Betul Kak Salwa ya? Mungkin sebelum itu kita ini kali kayak testing dulu nih. Mungkin teman-teman yang kayaknya masih baru join kali ya Kak. Gitu. Jadi mungkin bisa teman-teman persiapkan dulu nih. Jadi sebelum acara mulai kita pengen dulu nih membakar semangat teman-teman gitu supaya bisa lebih fokus lagi nanti saat talk show-nya berlangsung gitu. Jadi kita mau yel-yel dulu. Mungkin teman-teman juga udah tahu yaitu tema dari WCD Indonesia tahun 2022 gitu. Jadi yaitu kami 13 juta untuk Indonesia bersih dan bebas sampah. Nanti mungkin dari kita akan mulai ininya ya Kak ya. Kak Henry mulai mulai hitung mundur nanti kita ya. Ya, betul. Tapi sebelumnya kan masih sedikit nih Kak Salwa yang open mic dan open cam. Nah, kira-kira boleh dong kita tunggu nih secepatnya open mic-nya dan open cam kita bareng-bareng kita gaungkan World Cleanup Day kami 13 juta Indonesia bersih dan bebas sampah Kak Salwa ya. Oke, siap. Mungkin dari ini kali ya teman-teman juga yang tim WCD bisa ikutan join juga ya Kak Henry ya. Boleh banget. Boleh dong tim operator dan tim WCD open mic-nya dan open cam kalau bisa gabung Kak Salwa ya. Oke. Kayaknya lebih seru deh kalau kita rame-rame nih. Betul, Karena kalau kita sesi diskusi dan talkshow ini kan kita nggak bicara soal dialog atau sesi diskusi dua arah, tapi berarah-arah Kak Salwa ya. Jadi bareng teman-teman semua nih yang ada di sini. Jadi kita nggak hanya berdua, berempat dengan para narasumber. Jadi bareng teman-teman peserta. Namanya kita berdialog, berdiskusi, sharing discussion bersama-sama pada malam hari ini. Oke teman-teman boleh open cam-nya, kita bareng-bareng dan open mic-nya kita hitung 1 sampai 3 ya Kak Salwa, boleh hitung mundur. Oke, siap. Kita Henry yang mulai ya Kak. Oke, wah itu udah jawab tuh kayak siap gitu. Iya. Oke, nanti aku akan hitung dan Kak Henry yang akan mulai aba-aba ya Kak. Oke ya, kita mulai aja langsung ya. 1, 2, 3. World Cleanup Day Indonesia. Keren banget, pada semangat banget Kak Henry. Ini kayak semangat ya untuk pertemuan Kak Salwa ya. Betul banget Kak. Oke, boleh Kak Salwa lanjutin? Oke, iya tadi udah luar biasa ya semangatnya gitu. Dan sebelum kita melanjut ke nanti sesi talk show kita yang seru banget pastinya gitu. Nah, aku pengen tanya dulu nih, mungkin teman-teman di sini nih dari daerah mana aja sih gitu. Mungkin dari tadi kan ada ya di videonya diputar ada yang dari Aceh, ada WCD Aceh, kemudian ada juga yang tadi sampai Papua juga ada. Gitu. Mungkin teman-teman bisa chat nih tulis yang tahu. Nah, terus acara malam ini hari ini gitu juga talk show adalah termasuk rangkaian dari acara puncak WCD Indonesia tahun 2022 yang tentunya sudah berlangsung ya dari tanggal 17 sampai nanti tanggal 25 September seperti itu. Jadi setelah hari ini masih akan ada lagi tuh teman-teman talk show sampai 25 September seperti itu. Dan untuk acara hari ini juga ya tadi ya sudah disebutkan oleh Kak Henry, tema kita hari ini yaitu dari sampah menjadi karya. Seperti itu teman-teman, luar biasa kan, sampah yang mungkin kita nggak kepikiran ya untuk kita jadikan apa nih, ternyata bisa berubah menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi karya seperti itu. Nah,
Bedanya Kak Henry ya. Betul banget. Setuju. Oke, mungkin untuk tidak berlama-lama lagi karena udah menjelang malam juga ya Kak Salwa, ya makin malam pasti makin ngantuk. Tapi sebenarnya kita di sini nggak mau teman-teman makin ngantuk karena sesi kita talk show pengen kita diskusi berarah-arah sama teman-teman, kita buka sharing pengalamannya atau praktisnya bersama narasumber sekaligus. Atau jika teman-teman nanti ingin bertanya boleh raise hand-nya dan open mic dan open cam-nya ketika nanti moderator atau operator mempersilahkan. Dan kemudian kalau teman-teman ada yang dipertanyakan, boleh juga nanti formatnya di kolom chat nama, asal komunitas atau instansi, serta pertanyaannya. Atau jika ada pertanyaan khusus, boleh tulis pertanyaannya ditujukan kepada narasumber siapa. Nah, kalau udah bicara narasumber, kita pasti udah nunggu ya, siapa aja sih sebenarnya narasumber, walaupun teman-teman udah baca flyer dan poster kita, Kak Salwa ya. Betul Kak. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Untuk itu sebelumnya kita perkenalkan narasumber pertama kita, yaitu Kakak Iwan Wijiono. Tepuk tangan dulu untuk Kakak Iwan. Oke, sebelumnya Kak Iwan ini saya perkenalkan sekilas aja dari Upcycling Artist Indonesia Upcycling Forum. Oke, sebelumnya Kak Iwan selamat malam. Gimana kabarnya Kak Iwan? Malam, baik. Wah, pembukaannya panjang juga. Ya. Malam. Oke. Kabarnya sehat Kak Iwan ya? Sehat-sehat. Oke, mantap. Kayaknya udah sama-sama semangat narasumber kita ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada narasumber kedua kita adalah Kakak Nyoman Parta. Tepuk tangan dulu untuk Kak Nyoman. Kak Nyoman. Oke, saya perkenalkan sekilas juga. Kak Nyoman adalah penasehat dari Forum Pegiat Lingkungan Bali. Dan kita sapa terdahulu kepada Kak Nyoman. Sebelumnya selamat malam Kak Nyoman. Gimana kabarnya? Selamat malam. Sehat-sehat semuanya. Siap, mantap. Oke, sebelumnya tidak perlu berlama-lama lagi, kita bakal buka sharing session kita pada presentasi narasumber pertama, betul Kak Salwa? Betul Kak, boleh. Oke, kita berikan waktu dan layar kepada Kak Iwan Wijiono, dipersilahkan. Ya, selamat malam semua. Saya perkenalkan, saya Iwan Wijiono, berbackground seni rupa dari Yogyakarta. Saya seniman dan aktivis, pekerja sosial, banyak berhubungan dengan pro-demokrasi maupun dengan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup banyak terganggu, berhubungan banyak dengan sampah. Kemudian beberapa tahun yang lalu, kami seniman-seniman banyak berkarya dengan limbah, terutama limbah plastik, menjadi karya seni, kemudian banyak undangan untuk memberi workshop, dinas meminta kami membuat organisasi supaya lebih mudah untuk kerjasama. Kami mendirikan Forum Upcycle Indonesia. Kemudian forum ini berkembang luas, banyak anggotanya, ada WhatsApp group, ada grup Facebook, dan banyak ada pasarnya, ada workshop-workshopnya, pameran. Kemudian kita bikin proposal, punya ide yang sangat sulit dilaksanakan secara organisasi seniman muda. Kita ingin membuat candi plastik, mungkin bisa diputar video yang sudah saya berikan. Ingin membuat candi plastik, jadi meng-upcycle beragam limbah plastik kecuali yang PVC sama yang mengandung styrofoam, aluminium foil, itu tidak bisa dicampur. Tapi limbah yang lain-lain, HDPE, FDPL, dan lain-lain, PET, itu bisa dicampur, bisa di shredder, dicacah, kemudian bisa di extruder, di melting, kemudian di molding menjadi batu-batu yang desainnya mengunci seperti candi-candi leluhur, dan kita merancang candi punden berundak. Ya, video saya bisa diputar. Ya, diputar, dibesarkan. Ini TPA Piungan, TPA terbesar di Yogyakarta yang eksis sejak tahun 2006, tapi selama berpuluh-puluh tahun itu belum pernah ada satu hari pun pengolahan. Kemudian kita bekerja sama dengan pemerintah Jerman, Goethe Institut, dan pemerintah desa Bauran, itu mendapat tanah kas desa, dan kita menginisiasi mendirikan Monumen Antroposen sebagai candi 3 lantai. Di situ nanti ada 3 bangunan dengan batu plastik itu
berfungsi sebagai makerspace, tempat belajar, mengajar, tata edukasi, dan sosial ke masyarakat. Kemudian berudak 3 level itu relief paling bawah mengenai kehidupan masa Holocene, bagaimana manusia, peradaban manusia masih bisa bersatu bermekanisme dengan alam. Kemudian lantai 2 relief bercerita tentang masa peradaban antroposentris, di mana manusia menjadi center peradaban, semua kehidupan itu hanya untuk manusia, dan manusia menjajah bumi, menjajah binatang, menjajah manusia sendiri, dan menjajah flora, pohon-pohon, hutan-hutan, dan kemudian banyak bencana yang terjadi pada hari ini. Kemudian lantai paling atas ada relief mengenai post-anthropocene atau post-human, bagaimana manusia tercerahkan, kembali bisa bersatu dengan alam. Itu imajinasi kita futuristik nanti, walaupun sudah serba digital, teknologi mutakhir, tapi kita tercerahkan dan kembali harmoni. Begitu. Nah, saya ingin menambahkan mengenai pandangan-pandangan ide membuat candi plastik ini, bahwa masyarakat adat memposisikan alam sebagai subjek yang sakral dihormati, bisa mengajak berkomunikasi dengan alam dan bekerja sama. Dan pemahaman budaya adat, memang segala benda mempunyai energi, saling tarik-menarik, menuju harmoni atau distorsi sesuai dinamikanya. Alam merupakan orang tua masyarakat ataupun tempat tinggal leluhur. Alam dirituali secara reguler. Dalam praktek energi misalnya, ada 2 mineral yang tertutup segel, yang satu di blessing, yang satu tidak. Yang di blessing itu dibawa ke laboratorium, muncul molekul-molekul yang berbentuk kristal mandala, mengagumkan. Yang satu hanya nampak molekul air mineral biasa. Nah, ini sebagai bukti bahwa sebenarnya alam itu hidup, alam itu subjek, bukan objek yang bisa dieksploitasi saja. Zaman dahulu alam sering dirituali dengan bunga-bunga dan mantra-mantra. Hari ini sering dilempari beragam limbah setiap hari selama bertahun-tahun. Nah, di masa Hindu, Buddha, Jawa kuno, kita kenal misalnya Trihita Karana, bahwa kunci kebahagiaan adalah hubungan harmonis yang seimbang antar manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Tetapi hari ini itu banyak pergeseran, antar manusia tidak seimbang, alam eksploitasi, dan Tuhan seperti transaksional ingin ke surga saja. Itu secara umum, tidak semua orang. Nah, dalam pemahaman masyarakat adat, sebenarnya kemajuan pembangunan itu pada harmonisasi dan keseimbangan. Tetapi sejak revolusi industri yang terjadi tahun 1760 sampai 1850, yang ada efeknya pada hari ini, menjadi industrial besar-besaran di segala kehidupan. Kemudian peradaban itu dihitung dengan angka-angka, profit, investasi, penambahan kapital, eksplorasi alam tanpa henti, perluasan pasar global. Dan efeknya kita tahu bahwa alam sudah rusak, dan kita sudah saatnya merubah eco, not ego. Kerja aktivisme lingkungan merupakan praktek pendekatan historis alam, ilmu pengetahuan, dan sosial politik terkini berkaitan dengan perubahan iklim maupun krisis pangan dan energi masa depan. Pekerja lingkungan sudah melampaui kesadaran ego indrawi sehingga mampu menangkap pesan-pesan alam dan sosial sekitar, memposisikan alam dan manusia lain sebagai subjek kolaborator dalam berjuang pengorganisiran. Alam tidak mengenal sampah, kerusakan, bencana itu muncul dalam bahasa manusia karena intervensi manusia yang tidak harmoni dengan mekanisme alam.
kita mengenal alam mempunyai mekanisme sebagai cakra manggilingan. Masyarakat Nusantara, masyarakat yang tradisional, bertransisi modern dan postmodern dalam waktu yang sama. Nah, masyarakat seperti ini bisa menjadi laboratorium dunia. Sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah dikenal pada masa leluhur sebagai tumpang sari. Juga kita mengenal permakultur, biodinamik itu dari Barat yang sudah belajar spiritualisme Asia. Nah, kita sering mengikuti Barat, tertinggal, tapi Barat sudah tercerahkan dan seperti belajar spiritualitas awal Asia. Nah, sebagai pejuang lingkungan, normalnya sebagai kreator, sebagai media, dan hidup pejuang itu sebagai ruang perjuangan. Jadi ruang perjuangan itu tidak terbatas. Bisa menjadi tulisan, bisa menjadi program karya seni, bisa menjadi banyak kemungkinan tidak bersifat potret saja. Bisa lebih punya konsep yang lebih jauh. Beragam media, teknis, ruang, dan program yang bisa bersifat freeform. Freeform itu artinya perjuangan tidak selalu menjadi bentuk yang umumnya. Strategi perjuangan lingkungan menjadi kontekstual bila melibatkan pikiran publik, data ruang dan waktu di mana perjuangan dilaksanakan. Karena setiap tempat kita bisa membuat program perjuangan berbeda-beda. Di masyarakat adat berbeda, di masyarakat urban tengah kota berbeda, di masyarakat hutan berbeda, dan seterusnya. Ide kreatif perjuangan itu bisa berkaitan dengan masyarakat sekitarnya, berhubungan dengan pikiran publik setempat, berhubungan dengan budaya setempat, berhubungan dengan isu-isu setempat seperti itu. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, sebenarnya sampah yang ada di sekitar kita, di alam sekitar kita, di laut, di pantai, di sungai-sungai, di kota-kota, itu semuanya hanya refleksi. Karena sampah yang sebenarnya itu ada di dalam otak manusia. Maka perjuangan utamanya adalah pada kesadarannya. Membersihkan sampah di jiwa-jiwa yang kotor. Kita harus merdekakan orang yang belum terbebaskan. Masih menderita, masih terbelenggu. Ketika mereka sudah terbebaskan menjadi pejuang-pejuang baru, kita bisa membersihkan peradaban yang kotor ini, peradaban yang sakral ini. Dan kita bisa bersama-sama kembali harmoni bersama bumi. Dan ini gambar di video, itu rancangan master plan dari Candi Batu Plastik. Nanti ada 3 bangunan. Bangunan utama, bangunan untuk program seni dan budaya. Bangunan satunya untuk mensortir limbah, untuk mengolah limbah, untuk makerspace, untuk kolaborasi, untuk belajar dan mengajar. Kemudian bangunan yang satunya lagi untuk showroom, untuk kantor, untuk museum, untuk perpustakaan. Seperti itu. Proses sekarang masih sampai fondasi, masih struktur kerangka dan cetak batu plastik. Dan semoga akhir bulan tahun ini, November Desember, sudah bisa ditempel batu-batunya, dan awal tahun semoga bisa mulai membuat relief begitu. Dan kita targetnya bulan Maret 2023 selesai, dan posisi Candi Batu Plastik ini atau Monumen Antroposen atau MOA itu di daerah Piungan, Yogyakarta. Itu daerah tidak jauh dari Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, Candi Sewu, Candi Plausan, dan lain-lain. Jadi kita tidak berjauhan dengan candi leluhur, candi dari batu hitam, batu andesit,
dan menuju ke Candi Kontemporer ini tidak ada 1 jam proses perjalanannya. Begitu. Semoga karya seni Candi Upcycle limbah plastik ini bisa berfungsi untuk generasi masa depan, bisa menjadi ide-ide yang fresh untuk generasi hari ini, dan bisa menjadi refleksi melihat bagaimana leluhur itu membuat struktur kebudayaan yang sangat adiluhung. Kita bagian dari alam dan kita harus tetap menghormati alam dan bersama alam. Ini di bagian dalam candi, batu plastik yang terelehkan dengan Celcius 250 derajat kira-kira. Semoga tetap kuat, tidak banyak munculkan mikroplastik karena panas matahari dan lain-lain. Memang batunya itu berat, per batunya itu membutuhkan sekitar 3 kg limbah plastik. Limbah plastik utamanya memang limbah plastik daunan atau seperti kresek itu. Ya bisa campur dengan beragam plastik termasuk botol dan lain-lain. Memang setelah beragam limbah plastik itu dicacah dan dilelehkan, itu menjadi hitam. Dicampur menjadi hitam, begitu. Perluasan kompleks candi ini sekitar 2.000 meter, itu area utama, tapi dengan area di bawahnya itu total sekitar 6 hektar. Semoga nanti ada cukup tenaga dan support untuk bikin embung, ada tempat pengairan, ada peternakan, ada hutan kecil. Jadi kita ingin memberikan percontohan ekonomi sirkuler melingkar di sini. Interview Ya. Kak Iwan, sesinya Ya. tinggal menit lagi Kak Iwan. Terima kasih. Ya begitu presentasi dari saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dalam program webinar World Cleanup Day ini. Selamat berjuang. Oke, keren banget tuh Kak Salwa. Kita diajarin gimana berkomunikasi dengan alam, gimana kita berhubungan dengan alam, dan juga gimana kita harus tetap menjaga kesakralan antara alam dan manusia itu sendiri. Jadi kita nggak hanya bicara soal menjaga alam, seolah-olah kita harus nggak buang sampah sembarangan, sampah harus dikelola seperti A, B, C, D, E, atau sehingga seperti halnya pembahasan kita pada hari ini, sampah bisa diolah menjadi candi, balok-balok batu dari plastik yang dimana dari kiloan sampah menjadi balok batu yang bisa disusun menjadi sebuah bangunan yang sakral, bangunan-bangunan bersejarah, atau bangunan-bangunan yang mendukung aktivitas manusia pada sekarang, Kak Salwa ya. Kak Salwa, kira-kira gimana ini pandangannya terkait presentasi dari Kak Iwan? Oke, aku tadi tertarik banget sih Kak untuk yang Kakak nyebutin ada terkait peradaban ya gitu. Jadi sebenarnya ada juga poin untuk sebenarnya untuk merubah kesadaran manusianya itu sendiri gitu. Jadi itu balik ke perilaku manusia gitu. Mungkin sekarang ini mungkin banyak yang nggak sadar dengan lingkungan seperti itu, dan itu sangat menarik ya terkait peradaban seperti itu sih. Betul banget. Oke, betul, lanjut Henry. Dari situ kita bisa lihat bahwa kita harus sadar dari dini dari perilaku kita, tapi juga tidak hanya itu, mindset atau paradigma kita perlu dirubah juga nih Kak Salwa. Jadi seolah-olah kita nggak hanya mengikuti orang lain, disuges harus buang sampah, harus dikelola sampahnya, tapi harus kesadaran secara mandiri. Oh, kita harus pilah-pilah sampahnya, jenis sampahnya, apa yang bisa didaur ulang, untuk menjadi apa, tujuannya untuk apa. Jadi kita harus jelas nih Kak Salwa ya, seperti itu ya kira-kira pengelolaan sampah yang digaungkan oleh Kak Iwan Mijono. Oke, sebelumnya terkait hal tersebut, kira-kira teman-teman boleh persiapkan pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanyakan boleh raise hand, dan nanti operator dan moderator boleh dipersilahkan ketika ada. Dengan format ketika di kolom chat boleh cantumkan nama, komunitas atau instansi, dan juga pertanyaannya. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira Kak Salwa,
mengenai candi yang dibuat oleh balok-balok plastik. Pandangan Kak Salwa gimana nih? Wah, menarik banget sih, itu sangat bervalue ya kalau menurutku gitu. Apa konsep, maksudnya bisa terpikir untuk bisa membuat candi gitu kan, karena apa ya, kita nggak kepikiran aja bisa sampai sebesar itu gitu dari plastik loh padahal. Mungkin ini kita mau buka sesi langsung tanya jawab atau seperti apa nih Kak Hendrik? Mungkin kayaknya aku lihat di chat soalnya rame banget nih udah yang mungkin mau nanya atau gimana gitu. Enaknya gimana nih Kak? Boleh dipilih aja. Teman-teman kayaknya udah nggak sabar nih untuk berkomunikasi langsung dengan Kak Iwan Wijono. Mungkin yang raise hand boleh dipersilahkan juga. Aku pilih Kak Salwa ya. Mungkin boleh dengan Saudara Bagawan, boleh di open mic, dipersilahkan. Boleh Hello, disampaikan nama, instansi, dan pertanyaannya. hello, am I audible? Boleh terdengar jelas. Oke, selamat malam, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Bagawan Sunajono dari Tangerang Selatan, Bintaro. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih for this inspiring presentation. I really like the fact kalau kita bisa membangun sebuah bangunan atau apapun terbuat dari recycle tempat gitu. Dan saya punya pertanyaan. Nah, seperti yang kita tahu, in these days kalau mau buat eco-friendly location itu lumayan susah cari materialnya, lumayan challenging sih. Nah, dan very hard to convince gitu dengan orang-orang lain. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana sih Kak Mas Iwan dapat menghandle challenge untuk mencari material yang cocok gitu, seperti untuk mencari material yang cocok dan bisa stability-nya bagus, dan at the same time kan kita juga harus make sure material yang kita pilih itu stability-nya bagus, kualitasnya bagus, dan so on. Dan bagaimana Mas Iwan handle dengan challenge tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, keren nih pertanyaannya. Nih, kira-kira Mas Iwan udah dapet clue Ya, dari bisa. Oke, dipersilakan Mas Iwan. Ya, memang kami memilih tempat pembangunan candi batu plastik atau monumen antroposen itu di bukit belakang TPA Puyungan, di mana di TPA Puyungan itu per hari tempat pembuangan akhir dumping site itu sekitar 800 ton, itu 40%-nya itu non-organik, 60% organik. Nah, 40% non-organik itu sekitar 30%-nya plastik begitu. Nah, kemudian cara memilah mengambilnya itu kita kerjasama dengan paguyuban pemulung yang ada tinggal sekitar sana. Ada kantornya, ada sekretariatnya, ada ketuanya, sekretaris segala macam. Kita rapat sama mereka, kemudian kita kerjasama. Kita membutuhkan berapa ribu ton plastik untuk jadi batu plastik itu dengan standar setengah bersih. Setengah bersih itu artinya hanya plastik, tidak tercampur dengan apapun. Setengah bersih itu nanti bisa dengan mesin cuci giling, bisa dicetak. Karena kalau campur ada besinya, ada macam-macam, nanti mesinnya rusak begitu. Sudah terpilah, setengah bersih itu ya ada kotor-kotor sedikit, nggak harus dicuci total. Tetapi hanya plastik saja, tidak campur dengan bahan yang lain. Begitu. Oke, kira-kira untuk Saudara Bagawan gimana? Udah cukup memuaskan belum pertanyaannya? Cocok? Boleh di open mic? Boleh dibantu operator? Yeah, so far so good. Thank you. Salam sehat. Go green. Oke, go green. Go green nggak tuh Kak Salwa? Oh, go green dong. Teman-teman mungkin ada yang sekiranya ingin berbagi pengalaman, gimana sih Kak, aku bangun rumah, rencananya pengen kita dari balok-balok plastik yang disusun dari beberapa kilo plastik yang diuraikan, ditumpuk sehingga menjadi balok-balok yang menggulung, menghitam sehingga dibentuk menjadi sebuah bangunan, atau tadi Kak Iwan udah sampaikan bahwa bisa menjadi untuk showroom, kantor, perpustakaan, ruang kolaborasi, sehingga belajar mengajar pun bisa juga dilaksanakan di gedung tersebut yang diciptakan dari limbah plastik, Kak Salwa. Nah, mungkin kita boleh lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat nih, Kak Salwa. Oke, Kak Henry, ini kita lanjut dulu aja kali ya ke Kak
Nyoman kali ya, biar apa namanya, ada pembahasan lain nih gitu. Mungkin dari teman-teman juga yang penasaran juga nih, Kak Nyoman yang akan membahas apa gitu, Kak. Oke, cocok. Mungkin teman-teman keep dulu pertanyaannya, keep dulu argumentasinya yang keren-keren banget itu, yang udah dipersiapin berlama-lama. Mungkin kita boleh lanjut ke narasumber kedua, yaitu Kak Nyoman Parta, sehingga kita bisa langsung bertanya kedua narasumber. Kak, aku ingin bertanya ke narasumber 1 dan 2, kira-kira pandangan mereka seperti apa ya? Nah, oke. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita persilahkan waktu dan layar serta kesempatannya kepada Kak Nyoman Parta. Dipersilahkan. Mana? Selamat malam teman-teman semuanya, para pegiat lingkungan dimanapun berada. Semoga sehat semuanya. Saya Nyoman Parta, ya dipercaya oleh teman-teman jadi ya semacam apa namanya penasehatnya lah atau pembinanya lah dari komunitas lingkungan yang ada di Bali yang tumbuh karena semangat kesukarelawanan, termasuk juga tergabung dalam momen World Clean Up Day ini juga semangatnya adalah karena kesukarelawanan. Tidak ada perintah siapapun, karena kesatuan cita-cita akhirnya kita bermuara sama, ingin Indonesia lebih cepat bersih, lebih terkelola sampahnya dengan baik, lebih ramah lingkungan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi teman-teman di Bali yang dipimpin oleh, yang dikoordinir oleh Gus Norma, sebenarnya dia yang lebih layak ngomong tentang ini. Jadi di Bali sampai hari ini dilaksanakan di 110 titik kegiatan dengan melibatkan lebih dari 17.000 orang. Jadi ada yang di pantai, ada yang di sungai, ada yang di kampung, desa-desa, ada yang di sekolah, dan lain sebagainya. Teman-teman, ada persoalan fenomena sampah di Indonesia, sekedar mau menambah cakrawala kita. Jadi Indonesia adalah negara yang jumlah penduduknya terus bertambah, pengelolaan sampahnya belum maksimal, pola konsumsi masyarakatnya terus berubah, semakin konsumtif, bahkan ketika COVID-19 malah menambah varian plastik, menambah jumlah plastik yang masuk ke rumah. Jadi semua GoFood, semua menggunakan belanja online, tanpa sadar setiap hari, setiap jam, ribuan plastik masuk ke rumah-rumah kita. Kepedulian masyarakat juga akan pengelolaan sampah masih sangat rendah, jadi semangatnya adalah mengumpulkan sampah di rumahnya, yang penting rumahnya bersih, selanjutnya ditaruh di depan rumah lalu dibawa ke TPA, atau bahkan yang lebih jorok, setelah dimanfaatkan langsung dibuang begitu saja, di mana dia diam, di mana dia tinggal, di mana dia duduk, disitulah dibuang. Kami di Bali dengan teman-teman komunitas melakukan pengelolaan sampah, khususnya setelah kita pilah. Jadi kita kan selama ini selalu mengajak orang memilah, lalu setelah prinsip kami, kalau plastiknya kita bawa ke bank sampah, selanjutnya bank sampah membawa ke pengepul, pengepul mengembalikan ke pusat pengelolaan plastik, entah itu pabrik, entah itu tempat recycling dan yang lain sebagainya. Lalu organiknya, nah
tempatnya di lokasi di pura karena kami menggunakan pura ini untuk tempat sembahyang. Pada umumnya kami menggunakan sarana persembahyangan seperti bunga dengan berbagai bentuknya. Selesai sembahyang kita masukkan sisa-sisa bunga itu yang telah kita gunakan untuk berdoa untuk masuk ke lubang biopori. Biopori ini fungsi utamanya adalah untuk resapan air, tetapi setiap saat kita bisa pakai untuk mengolah, memasukkan sampah organik. Lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi pada pemimpin upacara selesai sembahyang, dia membuat pengumuman agar sarana sembayangan dimasukkan ke lubang biopori. Lanjut. Nah, ini di musim hujan, biopori ini sangat dahsyat sebagai lubang kecil untuk resapan, luar biasa. Di yang ini kita sering mengeluh banjir, kita sering kita mempersoalkan banjir, tapi kita tidak melakukan usaha apapun. Jadi usaha kecil ini ternyata dahsyat. Kami 2019 melakukan gerakan 1 juta biopori. Rasa-rasanya sampai hari ini sudah terwujud di Tembok. Mungkin sudah lebih. Lanjut. Setelah umur kurang lebih 2-3 bulan kita panen. Kita panen, kita gunakan langsung untuk di tanaman kita. Kita dapat humus, kalau toh tidak mau disebut organik, humusnya bagus. Untuk tanaman yang ada di rumah kita langsung. Jadi, lanjut. Nah, inilah yang lebih besar. Kalau orang banyak bicara tentang TPS 3R, kami menganggap bahwa tidak ada jalan tunggal dalam pengelolaan sampah, baik itu sampah plastik maupun sampah organik. Semua kreasi, semua niat harus diberikan ruang, termasuk juga yang dilakukan oleh Kak Iwan tadi dengan membentuk, memanfaatkan sebagai candi. Cuman saya memberikan apresiasi, cuman persoalannya apakah tempat bangunan seperti itu yang menggunakan plastik aman dari mikroplastik, karena persoalan cuaca, hujan, terik matahari, dan umur yang jangka panjang, dan itu bisakah itu aman dari mikroplastik. Jadi ini Tebo ini adalah kearifan lokal Bali. Kami setiap rumah orang Bali, rumah adat Bali memiliki Tebo dulu, tapi lambat laun perlahan Tebonya berkurang drastis karena perkembangan penduduk. Jadi ada tanah di ruang belakang rumah penduduk yang memang spesial dipergunakan untuk mengelola sampah. Tapi hari ini tanah ruang kosong itu sudah habis karena perluasan jumlah penduduk, dipakai bangunan, dipakai tempat parkir, dipakai toko, dipakai toko modern, dipakai ya dan lain sebagainya, garase, sehingga habis. Namun sampah kita makin banyak. Karena dulu tempatnya datar, sekarang kita buat ke bawah, kurang lebih 3 meter, 2,5 meter, dengan menggunakan, kalau di Bali disebut dengan bues gitu. Lanjut. Nah, ini contohnya. Pagi ini kita ada di Desa Adat Sumenguan, melihat tempat penampungan sampah organik yang dibuat dengan konsep Tebo. Dulu kan kita semuanya punya Tebo, tapi karena sekarang sudah berubah jadi garase, ada yang juga jadi rumah, ada juga yang jadi restoran maupun villa. Tentunya kita tidak lagi memiliki Tebo, tetapi sampah organik kita makin banyak. Nah, dengan cara seperti ini, setelah dipilah, sampah organiknya bisa dibawa ke lubang ini. Ini desa yang sudah tidak membuang sampah lagi. Tebo yang kita buat, di samping untuk menyimpan, mengolah sampah organik, juga untuk resapan. Saya datang sengaja, hujan sedang berlangsung seperti ini, ternyata memang manfaat untuk menyerap airnya dahsyat sekali. Jadi kita sudah berhasil ini, Tebo ini sudah melakukan 2 fungsi, satu sebagai fungsi pengolahan sampah organik, yang
kedua, ketika musim hujan, dia sanggup menyerap air yang sangat luar biasa. Bisa dilihat airnya akan segera bisa surut karena memang tarikan di resapannya kencang. Hari ini sudah panen, jadi setelah umur 1 tahun sampai 1,5 tahun. Jadi selama 1 tahun sampai 1,5 tahun itu kita tidak buang sampah lagi. Jadi plastik kita akan bersih. Ini adalah salah satu cara yang sangat sederhana bagaimana kita bisa menyelesaikan problem sampah di Bali, bagaimana kita bisa menyelesaikan urusan pemisahan sampah di Sumber. Nah, yang terakhir adalah penggunaan sisa buah kita. Ketika kita meminta masyarakat untuk memilah, lalu diapain? Organiknya diapain? Karena prinsipnya organik dan plastik jangan digabung lebih dari 8 jam karena dia akan rusak, dia akan mengeluarkan metan, dia akan mengeluarkan mikroplastik. Oleh karena itu segera kita pilah. Salah satunya pemanfaatnya adalah untuk ekoenzim. Ini yang paling luar biasa. Jadi dengan komposisi 3-1-10, 3 kilo sisa buah, 1 kilo gula, dan 10 liter air. Lanjut. Bahannya sisa-sisa buah, jadi ini bisa kita temukan di rumah, di restoran, di warung-warung, di kantor perkantoran, di dagang es. Kita dapatkan mereka akan senang hati menyerahkan sisa buahnya kepada kita. Itu manfaatnya, mungkin sudah banyak yang tahu, bisa dilihat di Google, bisa lihat di YouTube manfaatnya. Tapi yang pasti adalah di ekoenzim melepaskan gas oson ke udara, mengurangi karbon dioksida di atmosfer dan memperangkap panas di awan, mengurangi efek rumah kaca, global warming, mengurangi produksi gas metana. Jadi kalau sampah yang terkumpul, walaupun dia organik, dia tetap mengeluarkan metan. Tetapi kalau kita kelola menjadi ekoenzim, dia menjadi enzim dan sangat bermanfaat bagi lingkungan. Jadi dia bisa menjadi pupuk, dia bisa menjadi hand sanitizer, dia bisa menjadi nutrisi bahkan aja. Nah ya, dia bisa menjadi pengganti produk kimia sintetis. Enzim mengubah amonia jadi racun, menjadi nitrat, menjadi nutrisi, baik untuk tanaman. Enzim juga bisa menjadi karbonat yang bermanfaat bagi tanaman laut. Jadi kita tahu fitoplankton kita adalah penghasil oksigen terbesar. Dia tiap hari dijajal dengan minyak jelantah, deterjen, zat kimia, zat pewarna, limbah B3, hampir semuanya lari ke laut. Padahal di situ ada mikroba yang super kecil, yang bermanfaat untuk kita sebagai penghasil oksigen, tetapi kita hancurkan setiap hari. Oleh karena itu dengan menuangkan ekoenzim, dia bisa menjadi terapi yang ampuh untuk fitoplankton kita. Lanjut. Ini salah satu contoh video pemanfaatannya, teman-teman. Hari ini kita membuat ekoenzim sekaligus peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. di belakangnya kita adalah menggunakan sisa-sisa buah yang telah dimanfaatkan, lalu kita campur dengan gula dan air dengan formulasi 1:10. Jika setiap keluarga bisa membuat ekoenzim, sampah-sampah organiknya dimanfaatkan untuk ekoenzim, maka kita akan bisa mengurangi penumpukan sampah di tembok. Ini ART di rumah saya. Ya, sudah lebih dari 2 tahun ngepel. Kamar kita akan bau buah, tidak lagi bau sopel, tidak bau wipol, aromanya aroma buah. Filternya sama, mungkin lebih bagus. Dan yang pasti bisa lebih ngirit, sudah jelas. Saya bisa mengirit sampai 260.000 setiap bulan. Bisa jadi aromaterapi. Untuk membersihkan toilet, kamar mandi agar bau
agar bau amis berubah jadi bau buah. Untuk kolam, jadi berubah racun amonia jadi nutrisi. Jadi ikannya jadi besar-besar, jadi lincah. Selesai ngepel, kita pakai nyiram anggrek. Kalau sopel dan wipol mana berani pakai nyiram anggrek. Ecoensym juga bisa dibuat dari sabun, cuci piring. Hidup sehat di bumi yang sehat. Kita menuangkan di Sungai Badung, bukan Badung, Bali. Ini di Danau Sunter, Jakarta. Jadi dulu kita sering menggunakan desinfektan kimia untuk nyemprot saat COVID. Sekarang sebelum ini kita semprotkan dengan Ecoensym. Udara jadi segar, kita menghirup, itu gas norma itu yang di atas. Ini bahan Ecoensym, ya ampasnya bisa jadi lulur yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Ini tempat wisata yang dulu sangat jorok, namanya Hidden Canyon. Nih, jadi sangat kotor sekali. Kita bersihkan perlahan-lahan sama anak-anak muda, sama anak-anak. Sekarang sudah jadi tempat turis yang luar biasa mahal, paling eksklusif di Bali. Harga tiket masuknya 200.000 per orang. Jadi kalau teman-teman yang ikut yang luar Bali, kalau datang ke Bali, mampirlah ke tempat ini. Itu sosialisasi Ecoensym dengan masyarakat adat di puncak pelaksanaan World Clean Up Day. Ini 1 tahun yang lalu Pantai Kuta bersama kegiatan World Clean Day 1 tahun yang lalu.
puluhan kali warawiri supir eskavatornya, tapi kita bersih-bersih sudah hampir 3 jam kita di sini. Ini tanggung jawab perusahaan ada di mana ini? Jadi botol plastiknya sampai di laut. Plastiknya datang lagi. Jadi betapa pentingnya kesadaran akan menjaga lingkungan terutama pantai kita ini. Apalagi pada tempat kita menjadi kasihan masyarakat tempat kalau terus jadi tempat-tempat kiriman tuh ada aqua, ada clean, ada clean. Dengan produk yang dihasilkan, jangan hanya mencari keuntungan, selanjutnya tidak bertanggung jawab terhadap plastiknya. Itu ada daya, akan jadi penuh pantai ini. Masa setiap tahun harus seperti ini? Jadi tanpa sepertinya kita tidak memiliki solusi. Kita salahkan firman, selalu kita salahkan angin muson, selalu kita salahkan angin barat, angin apalah. Yang pasti angin-angin itu tidak pernah membeli. Jadi setiap kali ada penumpukan sampah, selalu disalahkan angin barat, angin muson. Padahal angin-angin itu nggak bisa belanja ke swalaya, nggak bisa belanja ke toko, nggak bisa dia buang plastik. Seperti inilah kita saksikan. Seperti tanpa solusi bertahun-tahun seperti ini. Kasihan masyarakat di sini pantainya jadi seperti ini. Ini kegiatan World Clean Day di Bali. Kita sudah masuk ke sekolah-sekolah. Ini teman-teman, saya sekaligus juga mungkin tadi karena diperkenalkan, saya 3 tahun yang lalu dilantik jadi anggota DPR RI. Itu botol aqua masih ada di depan kami, jadi di depan meja anggota dewan. Sekarang situasinya sudah berubah, sudah botol kaca semuanya. Saya terus melakukan advokasi dengan pimpinan, dengan kesekjenan, dengan terutama pengelola anggaran yang berkait dengan konsumsi. Ya mulai perlahan mulai nampak hasil. Rekomendasi saya, karena teman-teman banyak yang hadir, yang pertama, pegiat lingkungan harus terlibat memberikan masukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, Sistem Pendidikan Nasional, agar kurikulum yang dibuat lebih afirmatif terhadap lingkungan. Jadi anak yang dilahirkan tidak hanya cerdas atau pintar, tetapi juga sudah memiliki visi bagaimana ketika dia besar dia menghasilkan produknya tidak merusak lingkungan. Dari awal dia sudah mendapatkan pendidikan, produknya harus ramah lingkungan. Pegiat lingkungan harus mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan memasukkan di dalamnya tentang redesign produk industri. Jadi selama ini para pengusaha, para produsen menjejali kita dengan berbagai produk plastik yang tidak ramah lingkungan. Jadi dia buat variannya, tidak ada varian produk plastik sebanyak Indonesia. Sementara di negara lain semuanya dibatasi. Contoh misalnya kalau kita melihat bungkus kemasan Citato, Kito, Lais, apalagi banyak sekali bentuknya. Kalau di luar negeri paling hanya 2.
kita memberikan ruang yang begitu banyak. Oleh karena itu ada desain produk industri, bagaimana dia membuat pembungkus yang ramah lingkungan, bagaimana variannya tidak terlalu banyak, dan lain sebagainya. Bagaimana dia bisa tidak lagi sebaiknya sudah menghentikan saset, karena saset begitu banyak, sampahnya kecil, tidak dipungut oleh pemulung, tapi akhirnya hanyut begitu saja ke sungai kita, ke sawah kita, dan lain sebagainya, ke pantai kita. Begitu juga di dalam undang-undang ini penting diusulkan tentang tanggung jawab perusahaan, yang selama ini hanya dilakukan lewat CSR-nya, tetapi harus lebih dari itu. Dari awal dia sudah menyiapkan diri bahwa produk yang dihasilkan adalah produk yang ramah lingkungan. Pegiat lingkungan harus mulai kampanye tentang food health, jadi tentang makanan yang sehat, yang dihasilkan dari pertanian organik, dengan cara mengurangi bahkan mentiadakan penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia. Ini sangat penting. Kita sibuk kampanye tentang pengurangan plastik, kita sibuk pungut sampah, tetapi makanan yang kita konsumsi makin hari makin banyak saja dengan pestisida kimia, pupuk kimia, dan lain sebagainya. Saatnya pegiat lingkungan berbicara tentang food health ini, kampanye terus-menerus tentang pertanian organik, dan yang lain sebagainya. Pegiat lingkungan harus ikut kampanye tentang energi baru terbarukan. Jadi fasilitasnya begitu banyak di Indonesia, dari tenaga surya, tenaga bayu, air, dan panas bumi. Kemudian pegiat lingkungan harus mendukung pembuatan alat transportasi listrik yang murah dan kompor induktif yang murah sehingga masyarakat bisa menjangkau. Ke depan yang kita ingin tuju adalah bukan hanya sekedar bebas dari sampah dan plastik, tapi juga Indonesia menjadi negara yang memiliki kontribusi positif dalam mengurangi emisi karbon, yang sebentar lagi dibicarakan di Nusa Dua Bali adalah bagaimana tentang pengurangan emisi karbon, bagaimana karbon kena pajak, dan lain sebagainya. Ke depan harapan kita adalah Indonesia menjadi negara maju yang go green, green ekonominya, green industrinya, dan green produknya. Kira-kira begitu. Kalau tadi kita membuat tagline agar 13 juta Indonesia bersih dari sampah plastik dan sampah, kami sering di komunitas lingkungan di Bali menggunakan tagline merawat lingkungan adalah merawat diri kita sendiri. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan. Siap, terima kasih Kak Nyoman Parta atas presentasinya, sangat advising banget serta inspiratif banget untuk kita-kita yang sebagai kaum awam yang baru permulaan mengelola sampah ya Kak Salwa ya. Betul Kak. Banyak banget insight yang aku dapat sih barusan, kayak ternyata hal-hal simple itu bisa kita lakukan dan jadi suatu barang yang menghasilkan nilai tadi sih gitu. Betul banget. Saya juga tadi menandai bahwa biopori ini nggak hanya sebagai resapan air, ternyata juga sebagai penguraian produk organik yang udah jadi limbah sampah sejak. Jadi secara otomatis ini menggabungkan dua model limbah yang secara tidak langsung bisa terurai ke dalam suatu pengelolaan, yaitu biopori. Seperti itu kira-kira. Kemudian juga di Jakarta kan ada ratusan itu, puluhan ribu resapan, sumur resapan. Kalau saja itu dimanfaatkan juga untuk mengelola sampah organik, itu akan dahsyat manfaatnya. Cuman persoalannya sumur resapan di Jakarta itu dari atas sampai ke bawah semua menggunakan buis itu. Jadi kalau kami 3 meter buisnya hanya 2, bukan 6 buisnya. Jadi sementara di Jakarta dari atas sampai ke bawah sehingga air itu tidak bisa meresap ke samping gitu. Ya lanjut. Oke, siap. Keren banget yang disampaikan Kak Nyoman Parta bahwa resapan air itu nggak hanya berfungsi sebagai resapan air yang sudah kita sampaikan tadi dan Kak Nyoman Parta presentasikan, bahwa juga terkait hal tersebut kita juga didukung dan harus menyuarakan aksi-aksi yang
pro terhadap next generation, terhadap pro lingkungan sebagai ekologi sustainable development. Ini mana juga itu mengandung bahwa kita harus beraksi kepada perubahan-perubahan seperti green economy, green industry dan produknya, serta menjadikan negara Indonesia yang maju terhadap sistem leader green model pemimpin yang mendukung green leadership seperti itu Kak Salwa. Aku tertarik sih Kak tadi terkait ini ya, menciptakan, sebenarnya lebih ke ini juga ya, pola pikir. Tadi berhubungan juga tuh sama yang Kak Iwan bilang gitu, bahwa sebenarnya kita tuh menciptakan peradaban gitu, untuk bisa kita itu menjadi peradaban yang sehat gitu, dan juga bersih gitu. Dan aku pengen nanya sedikit sih Kak, terkait pola pikir itu gimana ya, mungkin aku kan sebenarnya juga baru nih baru lumayan barulah menjajaki aksi lingkungan ini gitu. Nah mungkin ada nggak sih tips dari Kak Nyoman gitu ya, untuk mungkin banyak juga nih yang baru-baru ikut langsung di gerakan-gerakan lingkungan seperti ini gitu. Dan tadi kan ada slogannya merawat lingkungan itu adalah merawat diri gitu. Mungkin untuk bisa teman-teman ini semakin kuat lagi untuk menggaungkan menjadi pegiat lingkungan seperti itu Kak. Ya, saya juga baru kurang lebih 11 tahun lah sudah terlibat dalam kegiatan seperti ini. Tanpa henti, mau dicibir, mau dibilang orang gila, nggak ada urusan, kita lakukan terus-menerus. Mau dibilang pencitraan juga nggak apa-apa. Jadi merawat lingkungan adalah merawat diri sendiri. Kita minum air, airnya sudah tercemar. Kita mandi, airnya sudah penuh dengan deterjen, penuh dengan zat kimia. Kita juga memelihara binatang, juga memanfaatkan air yang sudah kotor. Oleh karena itulah pentingnya lingkungan kita rawat, kita tanam pohon agar mata airnya terawat dengan baik. Karena dari pohon akan melahirkan mata air, dari mata air lahirlah sungai, dari sungai akan lahir kehidupan. Kita dapat mandi, dapat air, dapat ikan, mikroba dan lain sebagainya. Akan muncul ekosistem air yang luar biasa yang bisa membantu kita. Lanjut. Oke, siap. Oke Kak, mungkin dari Kak Hendry ada pertanyaan nggak? Atau mungkin teman-teman juga ada kayaknya yang udah dari tadi raise hand juga nih Kak. Oke, kayaknya udah nggak sabar teman-teman udah bertanya, karena berhubung juga waktu, kita terkejar oleh waktu Kak Salwa ya. Jadi kita mungkin boleh langsung ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Teman-teman juga speechless, kayaknya keren-keren banget. Ekoenzimnya Kak Nyoman katanya. Oke, siap. Keren banget, memang keren banget sih, kita juga dalam hati dan pikiran mengapresiasi ekoenzim ternyata nggak hanya dibuat untuk bahan pel-pelan aja ya, ternyata bisa untuk disinfektan dan lain hal sebagainya. Dan kemudian juga hal-hal seperti ekoenzim ini bermanfaat sekali untuk lingkungan, sehingga bisa merefleksikan air yang awalnya kotor, tercemari, sehingga kembali jernih. Kita lihat tadi di beberapa video yang udah dipresentasikan oleh Kak Nyoman bahwa rame-rame menuangkan ekoenzim ke dalam sungai atau kolam, sehingga merefleksikan air kolam tersebut. Nah, kita nggak usah berlama-lama, kita bacain aja Kak Salwa pertanyaan di kolom komentar ya. Oh, ini ada. Ini nih Kak, menarik juga nih. Ada pertanyaan terkait dari Nanikida, terkait styrofoam Kak. Jadi banyak ya sekarang, apalagi udah ini ya, banyak pesan styrofoam mungkin gitu. Nah itu kan ringan memang, tapi kan sulit untuk diuraikan gitu. Nah itu dan itu akan pasti muaranya itu akan ke laut gitu ya, untuk sampah-sampah tersebut gitu, kalau memang tidak dibuangnya di tempat yang benar ataupun tidak diolah. Nah itu gimana tuh Kak tanggapannya? Karena kan banyak ya sekarang yang online menggunakan styrofoam ataupun kayak bubble wrap seperti itu. Mungkin dari Kak Nyoman ya, mungkin. Kang Iwan juga bisa itu. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, kita harus mendorong adanya redesign produk industri. Jadi perusahaan tidak lagi
memanjakan atau sekedar membuat produk tanpa menghitung dampak yang dia bisa yang bisa terjadi terhadap lingkungan. Styrofoam adalah salah satu jenis sampah yang selama ini paling susah untuk diurai. Dia bisa kita remas-remas, tetapi tetap aja akhirnya paling besar pengaruhnya terhadap pencemaran lingkungan. Memang harus dikurangi. Jadi betapa pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi pemanfaatan styrofoam. Namun di hulu yang paling penting adalah adanya tanggung jawab dari perusahaan untuk mengurangi pembuatan, memproduksi sarana prasarana yang dipakai untuk membungkus, mengemas, mewadahi yang dapat dampaknya merusak lingkungan. Kira-kira itu. Oke, mungkin dari Kak Henry kita tanya aja juga langsung ya. Mungkin ini ada yang udah raise hand juga. Mungkin dari sebelumnya kita baca aja satu pertanyaan dari kolom komentar dulu ya. Oh, boleh. Mungkin dari Kak Henry ya yang milih, Kak. Ya. Ini dari ada Saudara Omo Kusnadi dari Binatani Indonesia. Wih, keren nih dari Binatani ya. Posisinya dari Bandar Lampung. Pertanyaannya adalah ditujukan oleh Kak Iwan Wijono. Oke, Kak Iwan boleh siap-siap. Pertanyaannya adalah, apakah dalam penghancuran sampah plastik menjadi batu-batu candi tersebut menimbulkan dampak pencemaran udara, Kak? Gimana sih cara mengatasinya gitu? Boleh Kak Iwan Wijono dijawab langsung? Ya, karena acara Zoom begini saya tidak bisa memberi contoh secara real bagaimana batu plastik itu. Soalnya batu plastik itu dibikin dengan suhu panas tertentu dan dicetak dengan tekanan yang sangat tinggi begitu. Dan begitu sudah menjadi batu plastik, itu hampir tidak jauh berbeda dengan batu alam. Dia sangat padat, sangat keras, dan sulit dibakar begitu. Jadi juga tidak seperti mudah memuai, mudah kena panas, muncul mikroplastik, kena matahari, seperti karena butuh suhu sangat tinggi untuk dia meleleh begitu. Karena dengan tekanan yang tinggi, dengan panas tertentu dan dicetak, kapan-kapan kalau ada yang ke Jogja silakan hubungi saya. Bisa saya ajak ke tempat cetak batunya, bisa pegang, mungkin bisa bawa pulang satu, mungkin untuk contoh. Jadi itu keras sekali sebenarnya. Dan bahan dasarnya kan polimer. Polimer itu sama dengan aspal. Aspal itu juga polimer dari minyak bumi. Sebenarnya awalnya kan dari bahan alam, tetapi dengan proses kimia menjadi seperti itu. Begitu jawabannya. Oke, keren banget. Kira-kira untuk Saudara Omo apakah terjawab? Nah, mungkin untuk sekaligus menunggu Kak Omonya, Kak Iwan, saya ingin juga bertanya sekaligus membaca pertanyaan dari Saudari Emma. Nah, beliau bertanya juga mengenai penggunaan balok plastik ini kan cukup padat kalau udah dibalok-balokin Kak Iwan ya. Jadi tidak langsung ketika kita di dalam ruangan pun tanpa AC atau adanya suara baling-baling udara untuk memasukkan dan keluar masukan udara itu kan panas Kak Iwan. Nah, apakah panas untuk suhu ruangan yang ketika balok-balok tersebut kita jadikan bangunan, apalagi candi? Dan kemudian kekurangan dari balok plastik itu apa Kak Iwan? Kekurangannya apa ya? Seperti jawaban saya tadi, karena dia itu sudah sangat padat, sangat keras, jadi tidak berkarakter seperti plastik kresek, seperti plastik limbah. Begitu, dia sudah dilelehkan dan dicetak. Begitu. Jadi sudah sangat kuat, keras. Jadi seperti batu hitam. Kapan-kapan kalau bisa ke sini saya kasih contohnya. Ya nanti tahun depan bisa datang ke candinya. Dan ya panas tidaknya memang belum jadi tempatnya, tapi
saya ambilkan sebentar di sini. Saya ambilkan ada di meja sini batunya. Itu untuk Kak Emma mungkin boleh diperhatiin, Kak Iwannya udah ngambilin bahan praktisnya tuh. Kira-kira mungkin kalau ada tanggapan boleh raise hand, kita silakan Ini open. contohnya, batunya ini seperti batu biasa. Kelihatan seperti balok kayu Kak Iwan ya? Ya seperti batu alam. Bayangkan ini keras sekali dan dijatuhkan dari gedung tingkat 5 tidak pecah, dipukul dengan palu juga tidak pecah, untuk lewat truk juga tidak pecah. Dia keras sekali untuk dibakar juga sulit meleleh. Kalau harus dibakar harus dengan suhu sangat tinggi begitu. Karena dia nyetaknya dengan suhu sangat tinggi, begitu. Jadi seperti batu. Jadi bisa bayangkan panas tidak kalau jadi lantai atau jadi dinding. Yang nggak jauh beda dengan tembok kita di rumah. Dengan tembok batu bata nggak jauh beda, begitu kira-kira. Bang Iwan izin, Bang Iwan, Kang Iwan izin. Ya. Kira-kira Kalau satu batang, anggaplah itu sudah jadi semacam batu bata begitulah, batu itu pernah dihitung biaya ininya. Kalau dicoba nanti di compare dengan batu lain, apakah dia lebih murah apa gimana? Ini kan butuh 3 kilo plastik. Kalau 1 kilo plastik kan biasanya 500, 800, paling mahal sekali 1.000. Kalau sudah jadi batu begini, bisa harga 5.000 kalau per satunya. Tapi kalau produksi sangat banyak, bisa lebih murah. Makin banyak, makin murah. Dan bisa dengan energi listrik, bisa juga dengan energi gas LPG, begitu. Jadi ada 2 sistem panas, begitu. Jadi ketika jadi batu lebih murah dari ini ya, lebih murah dari batu alam ya? Iya. Dan lebih mahal jualnya daripada plastik kiloan juga. Ya, lebih mahal. Dan sekarang kan orang buang plastik di alam tiap hari banyak sekali di TPA di mana-mana, itu bisa untuk lantai, dinding, genting, dibentuk macam-macam. Bisa untuk patung. Saya cetak patung juga kecil-kecil, lama-lama bisa patung besar. Ini saya cetak patung wajah saya gitu. Jadi bisa bikin karya juga. Jadi bisa untuk berkarya kalau bikin asbak bentuknya Buddha atau apa begitu kan bisa harganya ratusan ribu. Kalau hanya batu bata 5.000 mungkin. Kalau menjadi karya seni kan bisa jadi mahal begitu. Jadi bisa juga kita cetak batu per 30 cm persegi begitu. Kemudian disambung-sambung dengan besi dalamnya, lubang-lubang disatukan dengan mortar atau lengket begitu. Terus nanti dengan gerinda sama bur apa namanya? Yang seperti gerinda yang seperti untuk grafir yang besar itu namanya. Bisa dibentuk. Bisa dengan tatah manual, bisa dengan yang mesin, bisa dibentuk, bisa dengan sistem cetak. Di kampus-kampus sekarang sudah mulai ada mata kuliah eco art, tapi tidak banyak praktek. Atau environmental art itu lebih bersifat berkarya merespon alam yang gaya lama, tetapi jarang yang kalau memakai sampah setelah selesai pameran jadi sampah lagi. Jadi prinsip upcycle itu bertahan lama, bahannya homogen. Kenapa homogen? Nanti kalau harus di upcycle lagi tidak harus dipilah, bisa langsung dilumerkan dan diciptakan jadi bahan baru lagi begitu. Prinsip upcycle bertahan lama, tidak mudah rusak dan homogen bahannya begitu. Oke. Berkata seni, ya silakan. Keren banget Mas Iwan. Mungkin gini, maaf saya potong sebelumnya karena berhubung waktu kita sedikit percepat Mas Iwan ya. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan dari saudara Muladianto yang udah raise hand dari tadi, kayaknya udah kepo banget dia Mas. Mungkin boleh di open cam dan open mic, saudara Muladianto, dipersilakan. Halo, selamat malam Mas Agus.
Ya benar ya, Mas Iwan ya, Mas Iwan. Ya. Jadi saya Muladianto dari Solo ini, saya dari Adil Organik Indonesia. Solo saya, tinggal di Jogja. Oke. Di saya berlingkungan dari tahun 96 sampai sekarang. Ini pertanyaan saya sudah bisa membayangkan bagaimana kekuatan batu batanya itu, Mas. Yang saya yakin campurannya tidak hanya plastik, ada beberapa jenis kimia yang akan dicampurkan di batu bata. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak. Hanya plastik saja, Mas ya? Plastik saja. Sama campuran, tapi tidak boleh campur dengan yang PVC. Kalau PVC ini ada contoh PVC saja. Ya, ini yang PE ya. Ya bisa DPE, PE, PET semua bisa campur, DPL. Tapi PVC tidak bisa. Sama yang sasetan mengandung aluminium foil itu tidak bisa. Ya. Karena ada mengandung aluminiumnya begitu. Cuma pertanyaannya ini apa pengolahannya langsung apa dibikin biji plastik dulu, Mas? Atau paling mudahnya itu seperti apa? Kemudian tergantung jenis mesinnya. Untuk mesin tertentu kekuatan pelelehnya itu seperti apa? Kalau kekuatannya tidak terlalu tinggi, lebih baik di shredder atau dicacah dulu. Jadi kalau mesinnya kekuatan lelehnya tinggi, bisa langsung campur, tapi lebih mudah dicacah dulu aja shredder, baru extruder, terus molding begitu. Jadi 3 jenis mesin. Siap. Matur nuwun gitu aja, Mas. Kapan main ke tempatnya Mas Iwan nih? Ngomong. Nomornya minta ke admin. Ya, siap. Oke, mantap banget pertanyaannya. Pertanyaannya, Kak. Mungkin satu lagi kita bacain pertanyaan dari Saudari Caca dari Inri Homeschooling. Pertanyaannya untuk Beli Parta. Kak Nyoman Parta, ini pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah agar stakeholder pendidikan di wilayah kami seperti Sudin Pendidikan di wilayah kami, Jaktim 1, agar materi ini menjadi kegiatan utama untuk semua PKBM atau Inri Homeschooling Indonesia Berdikari, lembaga atau siapa saja yang harus kami datangi, Kak, sebenarnya? Kalau urusan materi kurikulum tentu itu tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau sosialisasi ekoenzim atau pembuatan biopori, ya kita siap datang kalau diundang, kita siap datang kemana saja lah. Kalau urusan yang satu ini, kita diundang kemana saja kita siap. Saya juga sering kok di Jakarta Timur, di daerah Rawamangun ngumpulin ibu-ibu PKK, di Jakarta Utara, di tempat yang jorok itu juga beberapa kali pertemuan untuk sosialisasi ekoenzim. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu mau mengundang, kita datang. Oke, siap Kak. Kira-kira ya gimana? Ini kali Kak Henry ya, karena kayaknya waktu kita udah udah di penghujung banget. Nah, ini juga aku lihat di chat itu banyak banget yang minta kontaknya dari Kak Iwan ataupun Kak Nyoman. Mungkin bagi teman-teman yang kayaknya belum bisa kita jawab nih pertanyaannya, bisa langsung kontak langsung kali ya, Kak? Ya, nomor handphone saya 081. Boleh nih. 081 teman-teman ya. 747 59500 itu handphone langsung. Mungkin teleponnya Kak Iwan juga bisa di-share, saya mau catat. Ya. 0811 255 0677. Saya ulang, 0811 255 0677. Ya, terima kasih. Saya ada undangan mengajar di Isi Denpasar, mungkin nanti bisa kolaborasi sama Beli. Ya, kontak ya Kang Iwan, kontak ya. Ya. Saya nomornya ada di mana tadi? Tadi 081 747 59 747 59 500. Oke. Mungkin nanti dari tim BSD juga akan share langsung di chat ya teman-teman untuk nomornya. Boleh dibantu ya Kak untuk ditulis di chat. Oke, mungkin ini ya Kak Henry ya, mungkin kita harus mengakhiri dulu nih sesi talk show hari ini gitu.
Iya, sayang banget ya rekan-rekan sekalian, saudara-saudari, karena waktu kita tidak mencukupi untuk sesi selanjutnya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapin dari awal sesi atau dari lama-lama banget. Jadi mungkin kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri, kita boleh dong dengar closing statement dari Kak Iwan Wijono dengan Kak Nyoman Parta. Kita mulai dari Kak Iwan aja dulu, yang pertama. Dipersilahkan, Kak Iwan. Eksistensi manusia adalah bagian dari alam. Harmonisasi manusia dengan alam adalah masa depan kita semua. Oke, siap. Keren banget nih. Kayaknya ini wise banget ya, prinsipal banget dari alam bawah sadar tuh kayak udah menggebu-gebu, udah jadi standarnya Kak Iwan ya. Oke, boleh lanjut closing statement oleh Kak Nyoman Parta. Dipersilakan Kak Nyoman. Sungguhnya tagline-nya Kang Iwan yang paling tepat untuk dipublikasikan. Tapi aplikasinya mungkin saya ingin mengajak kita konsisten ketika kita sudah terlibat dalam gerakan merawat lingkungan. Kita harus konsisten dari diri sendiri. Kita harus bersepakat untuk mengurangi penggunaan plastik. Kita harus bersepakat untuk melakukan guna ulang. Dan yang terakhir, kita harus sepakat untuk mengumpulkan plastik itu, kita bawa secepatnya ke pabriknya, kita bawa secepatnya ke tempat pengelolaannya. Tidak boleh hanya di dalam wacana ucapan, tetapi keseharian kita sesungguhnya masih banyak nyampah. Saya kira itu. Oke, mungkin kita semua udah dengar semuanya presentasi dari narasumber pertama dan kedua, sangat wise dan inspiratif banget praktis-praktis yang udah dilakuin dan master plan yang udah dibuat oleh Mas Iwan Wijono. Kayaknya kita boleh contoh sebagai bahan percobaan, gak hanya percobaan, mungkin kalau sustain untuk lingkungan, kita boleh terapin untuk kedepannya di next generation kita, next future kita boleh kasih tahu paradigma bahwa pengelolaan sampah ini bisa dijadikan bahan baku bangunan, tidak hanya dari bebatuan, beton, dan beberapa alat bangun lainnya, sehingga kita lebih memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan, sehingga ekosistem di dalamnya tetap terjaga dan harmonis, sehingga prinsip sakral yang udah disampaikan Mas Iwan Wijono juga kita boleh dengarkan sekali lagi bahwa ketika kita berdampingan dengan alam, kita juga merawat alam dan diri kita sendiri. Begitu Kak Salwa ya? Betul. Mulai dari diri sendiri, Kak. Mulai dari diri sendiri. Oke. Berarti secara tidak langsung paradigma dengan mindset kita perlu dirubah sedari awal. Dan juga tidak lupa semangat untuk clean up yang digaungkan oleh Mas Nyoman Parta di Bali, kayaknya boleh kita contoh juga aksi kompaknya, solidaritasnya, dan semangat para anak mudanya serta kemungkin muda dewasanya sangat menginspirasi kita supaya kita makin menggebu-gebu bahwa aksi clean up ini sangat penting juga ternyata. Sekaligus kita clean up timbang berapa besar sih sampah yang kita hasilkan sebenarnya dari rumah tangga, dari hasil industri, dan penggunaan-penggunaan konsumsi lainnya. Kemudian juga selain itu bisa juga dari clean up tersebut kita kelola lagi, kita pilah lagi, kita olah lagi menjadi bahan baku bangunan yang udah disampaikan dan direpresentasikan oleh Mas Iwan Wijono. Oke, sebelumnya Pak nggak lucu atau nggak asik kalau penutupan kita nggak kita gaungkan lagi tema dari WCD itu sendiri Kak Salwa ya. Oke, siap. Oke, langsung kali Kak ya. Kita kalau langsung dari Kak Henry aja kita langsung Kak. Oke, sebelum kita mulai, mungkin rekan-rekan peserta boleh aktifkan kameranya dan mikrofonnya. Kita tunggu. Kita akhiri sesi talkshow kita malam ini dengan menggaungkan tema WCD series kita pada Kak Henry, maaf nih Kak, kayaknya kita mau foto dulu kali ya Kak untuk dokumentasi kita. Oh, sama aku mau ingetin untuk teman-teman yang sudah berhadir stay tune sampai sekarang, itu nanti akan dikirimkan form absensi ya, untuk teman-teman bisa nanti mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan ke email masing-masing. Kita foto dulu kali Kak ya, beliaunya gitu ya. Boleh, mungkin kita kita foto dulu ya, operator boleh dipersiapkan. Teman-teman, kita adakan sesi foto bersama. Sebelum saya dalam sesi, kita
gaungkan model foto bersama ala WCD ya. Tangannya boleh gaya metal membentuk W. Boleh yuk. Seperti ini kira-kira. WCD boleh Kak Salwa dan operator lainnya. Ikutan. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya. Dua, tiga. Oke, kira-kira selesai belum? Ya, rekan-rekan sekalian peserta. Karena open cam semua dari layar pertama hingga layar 10 tuh. Oke. Oke, kemudian selain bentuk W kita bentuk angka C ya. Teman-teman boleh bentuk love seperti ini tapi angka C ya, rekan-rekan sekalian. Operator boleh di screenshot. 2, 3. Oke, layar berikutnya 1, 3. Layar berikutnya 1. Ya, sebentar kita tahan ya. Oke, udah selesai. Sekarang kita bentuk. Nanti kita gini. Henry, cukup Henry. Thank you. 1, 2, 3. Layar berikutnya 1, 2, 3. Oke, mantap. Apakah udah seluruh operator? Oke. Mantap. Siap Kak Henry. Sebelum akhiri kita gaungkan sekali lagi ya tema World Cleanup Day Indonesia. Oke. Kak Nyoman dengan Kak Iwan dan juga kita sampaikan gaungkan seperti ini. World Cleanup Day, kami 13 juta untuk Indonesia bersih dan bebas sampah. Oke, Kak Salwa mungkin boleh dihitung dari Siap ya. Oke ya, aku mulai ya. 1, 2, 3. World Cleanup Day. Gemuruh. Oke, mungkin Kak Salwa boleh di closing. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan terutama para narasumber kita ya, Kak Iwan dan Kak Nyoman atas sharing-sharingnya yang sangat bermanfaat dan seru banget hari ini. Semoga juga teman-teman yang hadir di sini bisa mendapatkan ilmunya dan jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman yang lain yang belum bisa berhadir gitu. Dan jangan lupa juga untuk bisa sharing nih mungkin di Instagram atau sosial media lainnya supaya lebih banyak lagi yang bisa kita reach untuk bisa lebih peduli lagi dengan lingkungan. Dan gitu aja dari aku ya Kak Henry. Ya boleh sekali. Mungkin yang untuk terakhir kalinya kita juga mohon maaf jika ada salah kata dan tutur bahasa yang kita udah sampaikan dari awal sesi hingga akhir sesi kita. Langsung malam. Kedua terima kasih Kak Iwan dan Kak Nyoman, boleh dipersilahkan untuk meninggalkan forum. Sebelumnya salam sehat dan selamat melanjutkan aktivitasnya Kak Iwan dan Kak Nyoman. Oke, terakhir pula kita tidak lupa sampaikan terima kasih untuk para peserta yang udah hadir menyempatkan dari awal sesi hingga akhir sesi kita talkshow pada malam hari. Sehingga semoga ada output yang dibawa pulang atau oleh-oleh dari presentasi yang dibawakan oleh Kak Iwan dan Kak Nyoman. Betul Kak Salwa ya? Betul, oke Kak. Tidak hanya sertifikat aja yang dibawa, nunggu sertifikat aja, ternyata harus ada dong output seperti wawasan, materi, atau ilmu serta pengetahuan yang udah disampaikan. Gitu. Oke. Sehingga teman-teman bisa implementasikan di rumah atau sedari dini atau sejak malam ini kalau bisa ada sampah-sampah yang udah di depan kamar atau di dapur atau di depan rumah boleh dipersiapkan untuk besok praktis gimana pengelolaan sampah dijadikan ekoenzim serta buat juga resapan air serta pengelolaan limbah sampah lainnya yang organik dan anorganik seperti itu kira. Oke, mungkin terima kasih untuk teman-teman dan sampai jumpa di talk show berikutnya seperti itu. Oke, selamat malam. Sampai jumpa kembali saudara-saudari. Jangan lupa hadir pada sesi talk show berikutnya esok hari juga ya. Selamat malam. Selamat malam. Aktivitas semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih juga.
Yes, please. In 2018, we started the World Cleanup Day, the single largest peacetime civic action in human history. You telling us what is World Cleanup Day? Worldwide to clean up the planet in a single day. For the first time ever, people from all over gathered to clean up our planet in one single day. An epic 36-hour green wave of cleanups stretched across the globe, beginning in New Zealand and traveling around the world before ending up in Hawaii. In 2019, 180 countries participated in World Cleanup Day. That is 22 countries more compared to the year before. Countries with the greatest participants were India, 1.6 million people, USA, 1.7 million people, Pakistan, 2.5 million people, Indonesia, 9.5 million people. 1,200 cities participated in Brazil. It even took place in the Arctic. A new record was set. Altogether, 21 million people cleaned the planet while braving the cold, heat, and thunderstorms. World Cleanup Day is much more than just a cleanup. It's a celebration of global collaboration, of how we can achieve the impossible together. Building bridges between disparate communities and including all levels of society, from citizens to businesses and governments. 2021 was a record year for World Cleanup Day. People from 191 countries turned up to clean nature and communities. Millions of people from all walks of life said, "Enough of environmental doom." We collected cigarette butts, plastic litter, engaged in digital and physical cleanups, collected and counted, sorted, composted, and recycled waste. Change for the better happens through the people, and the people showed up. From the beaches of Brazil to the mountain ranges of Nepal, from the streets of Paris to the parks in Hong Kong, from the bottom of the sea in Mauritius to the streets in Georgia, we are committed to the waste-free future of our planet. Do not miss out on World Cleanup Day in 2022. Join us on the 17th of September